Ayo, ayo. Bos mau nanya apa? Enggak, ini anak saya insya Allah tahun ini katanya mau nikah, tapi saya nggak ada persiapan gitu loh. Uangnya nggak ada. Betul. Ya nggak mungkin lah lo ada duit lah. Kenapa? Karena lo ketuhannya bolong-bolong. Lo nya ketuhannya bolong-bolong, bos. Istilahnya tuh sholatnya bolong-bolong. Coba sholatnya jangan bolong-bolong. Nanti ada aja Tuhan kasih rezekinya. Kalau gue tanya Allah kasih duit ya, ngapain ke gue jadi bolong-bolong? Tuh lu bolong. Jangan. Sholatnya tepat waktu, dia qobliyahnya dikerjain, berjamaahnya nggak boleh bolong. Nanti kalau duit lo udah banyak, udah nggak usah sholat lagi, kan lo bokeh lagi, sholat lagi gitu. Tahu. Hehehe. Bisa ya, apalagi kalau lo pengen duitnya banyak, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ayo, ayo. Bos mau nanya apa? Enggak, ini anak saya insya Allah tahun ini katanya mau nikah, tapi saya nggak ada persiapan gitu loh. Uangnya nggak ada. Betul. Ya nggak mungkin lah lo ada duit lah. Kenapa? Karena lo ketuhannya bolong-bolong. Lo nya ketuhannya bolong-bolong, bos. Istilahnya tuh sholatnya bolong-bolong. Coba sholatnya jangan bolong-bolong. Nanti ada aja Tuhan kasih rezekinya. Kalau gue tanya Allah kasih duit ya, ngapain ke gue jadi bolong-bolong? Tuh lu bolong. Jangan. Sholatnya tepat waktu, dia qobliyahnya dikerjain, berjamaahnya nggak boleh bolong. Nanti kalau duit lo udah banyak, udah nggak usah sholat lagi, kan lo bokeh lagi, sholat lagi gitu. Tahu. Hehehe. Bisa ya, apalagi kalau lo pengen duitnya banyak, bos. Lo baca Quran tiap hari, nih duitnya banyak. Kalau gue tanya nih, terakhir lo baca Quran kapan? 1000 tahun yang lalu apa 2000 tahun yang lalu? SMP ya, terakhir baca Quran. Tahu tak ada? Nggak boleh tahu. Harus baca Quran tiap hari, baca Quran tiap hari. Duit lo banyak. Kadang lo aja gue tanya, lo naruh Al-Quran di mana? Lo aja bingung. Lo naruh STNK motor apal, kunci motor aja lo apal. Al-Quran di mana? Gue naruh lupa. Gak boleh. Nah, kapan lo mau ngawinin anak lo? Nah, mulai ntar malam aja lo pulang, abis ngedrop lo sampai rumah, baca Quran. Kalau lo nggak punya, tinggal datang ke si bos, gue minta Quran boleh gak? Tadi kasih lo baca. Nanti kalau duit udah banyak, udah gak usah baca lagi, kan lo bokeh lagi, baca lagi, itu doang. Baca Quran 1000 tahun yang lalu ya, SMP, zaman SMP, udah gue keker loh. Udah lagi? Udah, oke, ibu. 877, 18, 16, 18. Aku yang tadi ngobrol depan Pak Haji gitu, yang rumahku di Kelapa Gading gitu. Oh iya. 087 877 18 16 18 877. Oh kebanyakan. 087 877. 7-nya dihapusnya. 7 cuma 2. Dwi Susanto. Senyum, senyumnya mana? Udah. Nah, itu waras. Kita ditanya lagi sini. Tapi nanti tanya sendiri. Ya, oke. Selamat praktek. Sukses. Oke, pasti. Bos, apa namanya? Oh iya, pasti sembuh dong. Puasa bisa kan? 99 kali ya. Nanti kalau ibu mau, ibu pakai centong kayu lebih cepat lagi. Dikeruk. Centong kayu 99 kali. Ulangi lagi 99 kali yang kedua. Ulangi lagi 99 kali yang ketiga sampai 9 kali per hari selama 9 hari. Terenak. Bisa cari centong kayu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Terkabul, berkah ya. Sukses ya, jangan ngantuk. Proses apa?
Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ya, kami dari ini dari keluarga dari Pekalongan. Ya udah dari sini dulu aja. Sini, lu lagi bukan bikin soal, pindah dulu deh. Duduk sana. Duduk ya, pindah. Yes. Pertanyaannya apa? Nah, saya kan udah praktekin ilmunya Pak Haji, kobokan itu. Tadinya kan badan saya kan separuh panas kalau sholat. Terus Deketin mic ya, deketin. saya praktekkan pakai kobokan itu bereaksi. Sekarang sih nggak panas lagi. Cuman kalau aku berdoa itu kok di leherku itu masih ada reaksinya gitu. Iya iya tuh masih ada jinnya, masih ada kuntilanaknya. Ulangi lagi 9 hari yang kedua. Ulangi lagi 9 hari yang ketiga. Ulangi lagi 9 hari yang keempat. Sampai 9 hari yang ke-9. Biar si kuntinya tuh nggak ada. Itu kuntilanak, gelayutan. Gak apa-apa lah, iseng-iseng daripada yang lain nggak punya kuntilanak. Kamu doain ya. Itu ada kuntilanaknya, tapi nggak apa-apa. Kan bisa hilang nanti pakai itu, air kobokan. Atau di rukiah. Nanti kalau di rukiah aib kamu ketahuan semua sama orang. Bisa kamu di rukiah ada ini, nanti dilihat tuh aib kamu. Kalau kamu minum kobokan kan nggak kelihatan aibnya keluar, tak bersih. Lagi? Saya pernah muntah juga. Ya nggak apa-apa itu keluar namanya tuh, gondrongnya keluar. Pertanyaan apa lagi? Terus masalah pekerjaan itu sama sama masalah utang juga. Ya nggak mungkin kan masih ada tuh jinnya, dibersihin dulu sampai bersih, baru nanti utangnya lunas. Itu kan duitnya saya banyak. udah pakai air kobokan itu, saya sampai nggak bisa ngitung sudah lebih dari 9 kali atau belum. Soalnya kan saya Kamu punya kapur tulis gak? Kalau udah satu, kayak yang beli air aja tuh, zaman dulu kan biasanya pakai kapur tulis. 4, 5. 5, kayak pemilu tuh, kayak pemilu 9. pakai pulpen. Oh ya boleh. Iya. Pakai lidi boleh tuh, kayak pemilu 9 hari. Yang pertama, Iya. mendingan nggak utang lunas belum? 9 hari yang kedua, lunas belum utangnya belum? 9 hari yang ketiga, namanya gratisan. Kamu mah nggak seronto, pengen buru-buru aja, ampret. Jalanin aja, namanya juga pengobatan gratisan. Tanpa harus ibu datang ke Bogor, praktekin YouTube di rumah kan sembuh. Ulang lagi tuh. Ada lagi? Iya, insya Allah. Ada lagi ya? Udah. Dah, ibu. Kalau masalah anak itu, kalau misalnya berdua itu kayaknya tadinya kan rada bandel. Kalau saya ngomong itu dianya Pertanyaannya apa? itu biar anaknya itu nurut terus. Remes alat kelamin ibu pakai tangan kiri 9 kali, masukin ke dalam teko air minum, dikobok-kobok. Remes lagi yang kedua, masukin ke teko air minum yang kedua, kobok-kobok sambil ngomong nurut, manut, katut, tidak nakal, rajin sholat, rajin baca Quran, kerja apa bahasa, udah diminum dek, nih minum, nggak mau mambu, ya udah dimasak, buat bikin air jeruk, teh, kopi selama 9 hari. Kan dia udah kerja jauh dari saya, kalau pakai fotonya boleh nggak? Bisa digosok pakai dalam ibu, semaput, nanti pingsan. Maunya apa? Tinggal diucap. Ada lagi? Udah. Mbaknya apa? Ibu saya. Ya. Ya mbaknya apa? Tak panggil mbak, harus awet nom. Karena udah malam. Pertanyaan apa? Ini kan kata ibu saya itu pingin cepet lunas hutang gitu. Itu tadi, ibu mau pakai ilmu RDI apa? Mau sedekah ekstrim? Mau ibadah ekstrim? Mau yakin ekstrim? Atau mau puasa ekstrim? Kalau puasa ekstrim, puasa enggak selama 99 hari. Kalau ibu pengen punya duit 10 miliar, puasa enggak 999 kali. Tinggal ibu yang punya mana? Puasa aja. Kalau ibu memang sedekahnya nggak punya, ibadahnya nggak punya, apalagi tuh yakinnya nggak punya, udah pakai puasa aja. Ini ilmu baru ya. Tadi kan cuma 3, tadi cuma 2. Sedekah sama ibadah. Ada lagi yakin. Sekarang udah pakai puasa. Kenapa? Karena tamu saya punya duitnya banyak. Saya tanya, bos, kok duitnya banyak banget? Gue lihat kayaknya lu gak pernah ini. Kan nyegetin lu puasa enggak kan agama gue Kristen Katolik. Puasa enggak. Sekarang duit gue ratusan miliar ji. Alhamdulillah. Udah langsung saya promosiin. Terus kemarin ada yang sakit stroke, kanker, tumor, bahasanya puasa enggak sembuh. Lo gitu aja. Kalau misalnya kepingin punya pekerja Pak, pingin punya pekerja. Contohnya Contohnya kan misalnya kan usaha batik itu kan harus punya pengrajinnya.
Nah, itu caranya gimana? Ibu mau sedekah ekstrim boleh, mau ibadah ekstrim boleh, mau yakin ekstrim boleh, mau puasa ekstrim boleh, mau yang mana? Bebas. Nanti ada orang pada ngelamar, pada pengen kerja sama ibu, nggak dibayar malah. Emang ada? Lah tuh banyak tuh yang pada riado di sini. Kan nggak saya bayar. Pak Haji, saya mau riado. Alhamdulillah nggak dibayar. Gimana mau bayar orang? Dibayar gratis. Nanti beli begitu. Ada lagi? Kalau misalnya omsetnya penghasilannya biar meningkat, Aduh, podo aja bos, kan belum praktek. Lo tuh belum praktekin ilmu gua, jadi nanya mulu. Praktekin dulu, maunya apa? Semua yang punya aja diberlaku semuanya. Ibu mau apa? Mau tukar tambah suami? Iso, jangankan buat omset. Ji, gue pengen punya laki 9. Bisa. Tuh, mbak saya banyak tuh. Saya tanya, oh poso. Ada lagi? Ibu belum praktekin, jadi saya kadang males jawabnya kan ibu belum praktekin. Praktekin dulu aja. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Nggak pernah gagal. Ini yang tadi pagi, kalau ibu lihat tuh, ada yang sedekahkan tadi pagi berapa tuh? 100 juta, ada nggak? Lihat di grup. Itu orang gemblong. Tapi kan rezekinya, Yuk, ibu lagi. Pegang mic-nya apa kalau mau nanya? Yuk. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau nanya Pak, saya sudah mempraktekkan ilmu kobok-kobok itu, Terus? tapi sudah 6 kali, mau 7 kali, tapi dingdong-dingdong nggak tepat waktu gitu. Nggak apa-apa. Mau ngoboknya jam berapa? Jam 12 siang boleh. Nggak habis sholat duha. Ya boleh. Boleh. Bebas. Tapi sampai sekarang pipi saya masih agak berkuning-kuning seperti teh itu Pak Cing. Nggak apa-apa. Lumayan daripada warnanya orange. Warna abu-abu. Ibu praktekin aja Bu sampai 9 kali. Belum 9 kali yang kedua. Belum 9 kali yang gitu. Habis 9 kali yang ke-9. Emang hajat ibu apa? Hajat itu banyak. Ya udah ibu aja belum ngerjain. Kebanyakan hajat daripada jalanin. Jalaninnya baru 6. Jalanin dulu Bu. Terus. Jangan kalah sama pasien saya yang utangnya 350 miliar lunas. Jangan kalah sama pasien saya yang utangnya 200 miliar lunas. Tuh yang ngasih Isuzu Elf. Tuh yang bangun. Ibunya terlalu lenjeh. Lenjeh itu termasuk kolokan. Kok saya belum ya? Ucapan adalah doa. Tuh belum. Harus jangan, nggak boleh ngomong begitu. Pasti terkabul. Pasti terkabul. Ibu kan jangan, kok saya belum ya? Kok saya belum ya? Ya ibu doang yang belum. Yang lain udah. Jangan ngomong, kok saya belum? Kok saya belum? Jangan. Atau ngomong ini, kurang apa ya? Kurang apa ya? Kurang apa ya? Ntar dijawab sama Allah. Kurang ajar. Jangan. Nah, dari Ada Pak, Apa? itu saya kan kerja pengrajin batik, ya. buruh sama Cina, tapi Cinanya itu enggak, apa ya, kalau Jawa orang Jawa ngoten Pak, ngoten. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Cinanya itu biar luluh hatinya. Gosok pakai celana dalam. Bos saya kalau ngelihat saya ngasih duit. Bos saya kalau ketemu saya ngasih duit. Saya juga begitu Bu. Saya ketemu tamu saya semalam. Saya gosok pakai celana dalam. Yang saya tatap ngasih duit 100 juta. Yang tatap. Tadi pagi dia jam berapa tuh? Jam 7 apa ya? Ngasih duit 100 juta. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gosok Bu. Kalau yang nggak gosok ya ngasih 100.000. Ngapain juga? Pernah nggak sih kalau totalan itu nggak pernah bisa merasakan hasil yang memuaskan, nggak bisa, kadang gitu mennya tidak sesuai dengan hasil kerja 1 tahun, tidak ada penghasilannya sama sekali sama Cina itu Pak. Maksudnya? Kalau totalan biasanya kan orang buruh seperti kita itu totalan hasil kerja 1 tahun itu bisa ditotal waktu itu umpama hasilnya itu 1 tahun itu berapa juta, tapi saya merasakan tidak ada yang seperti itu Pak, hasilnya Kan ibu belum meraktekin gosok pakai celana dalam. Ibu pakai celana dalam nggak sekarang? ya. Ya udah tinggal digosok aja di sini dulu praktekin nih. Dah gosok kalau mau tidur 99 kali kayak yang tadi Mbak di sini. Ntar bangun tidur gosok lagi. Bos saya ngasih duit, bos saya ngasih duit. Begitu Bu. Saya juga begitu Bu. Tamu saya ngasih 100, tamu saya ngasih 100, tamu saya ngasih 100. Ini tadi pagi ngasih 100. Alhamdulillah. Kalau yang ngasih 100.000 mah nggak saya gosok, bikin pipi saya gatal. 100.000 hari gini gitu. 100 juta Bu. Tamu saya ngasih 100 juta. Saya gosok mau tidur, kata istri saya, Papa ngapain gosok-gosok celana dalam? Kan istri saya orang Palembang, nggak ngerti ilmu saya. Kalau saya orang Jawa. Nanti pagi ada yang ngasih duit 100 juta. Oh iya? Iya. Coba buktiin Pak nih, liatin dulu aja nih. Pagi saya bangun tidur, habis sahur, saya bangun jam berapa? Saya lihat tuh, ada duit 100 juta, kata istri saya. Bener Pak, aku gosok juga ya. Iya lu gosok aja tuh, gosok terus sampai kalau dalamnya hancur, gosok. Ya Allah. Ibu belum praktekin Bu, praktekin dulu aja. Iya. Ada lagi? Ada Pak, itu Apa? anak saya nanti mau ujian akhir tahun ini.
mau lulusan kelas 3. Diselakangin, kalau memang nggak bisa remes taruh di teko, nanti diminum. Lulus bisa. Yang memuaskan. Gagal bisa. Jangan Tidak apa. dulu. Ya maunya ibu apa? Kalau lulus yang memuaskan Oh ya hasilnya udah begitu. Kasihan. Ada lagi? Udah, makasih Pak. Bos, apa bos? Yang laki nanya gak? Yang laki nanya gak? Iya Pak, nanya Pak. Apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Pak. mau nanya apa? Biar hutang-hutangnya cepat lunas, biar Ya nggak mungkin lah. Yang tadi gue bilang sama bapak-bapak tadi di sini, sholatnya tepat waktu. Nih, Iya. lu sholatnya eo. Iya. Iya, tepuk tangan dong. Sholat, nanti kalau udah utangnya lunas udah nggak usah sholat lagi. Kan bangkrut lagi, sholat lagi. Kan ketemu saya lagi. Sholat tepat waktu, ba'diyah qobliyah dikerjain, berjamaahnya nggak boleh bolong. Nanti kalau udah utangnya lunas, udah nggak usah ke masjid. Ngapain mumet-mumet? Pegel ini tahu. Nanti kan boker lagi, baru ke masjid lagi. Lagi? biar itu Pak Haji apa? Dapat kerjaan Nggak mungkin, kan lo sholatnya bolong. Sholat dulu, sama baca Quran. Coba terakhir baca Quran kapan? Terakhir 1000 tahun yang lalu apa 2000 tahun yang lalu? Baca Quran. minggu kemarin kayaknya. Empret tiap hari buka Quran, tiap hari baca Quran, tiap hari. Nanti kalau udah dapat pekerjaan enak, udah nggak usah baca Quran. Emang nggak mumet baca Quran, udah nggak usah. Entah kan lo terpuruk lagi, baca Quran lagi. Berarti kuncinya itu ya Pak Haji? Kuncinya itu sholat tepat waktu, ba'diyah qobliyah dikerjain, berjamaah nggak boleh bolong, baca Quran setiap hari. Kalau sampai lo nggak dapat pekerjaan, kalau sampai lo nggak punya duit, gue subsidi tiap bulan 100 juta, cukup gak? Tuh, saudara bukan, temen bukan, sedulur bukan, udah kerjain dulu. Tak gue kasih 100 juta tunai, kasih nomor rekening ke gue, tapi semua pahala lo buat gue. Ya iya dong, nggak ada yang gratisan. Gimana? Jadi kalau masuk neraka, alhamdulillah gue masuk surga. Kenapa? Kan pahala bagus semua. Jadi kerjain aja. Kok gitu Ji? Banyak begitu. Manjur. Ya, sholat tepat waktu, ba'diyah qobliyah dikerjain, berjamaah nggak boleh bolong. Sebelum azan subuh, kamu udah duduk di masjid. Ntar pengurus masjid pada bubar, nggak apa-apa. Dia gilonin dulu kamu, ke masjid. Sopo ki wong. Tumben. Gak apa-apa, pokoknya sebelum azan udah duduk di masjid. Kalau azan baru berangkat, batal. Duitnya banyak Pak Ji, tes 100 juta minimal sebulan. Kok gitu Ji? Kan saya udah praktekin. Sebelum azan duduk di masjid. Makanya orang terkaya di dunia tuh bukan siapa misalkan Atta Halilintar atau siapa, bukan. Orang terkaya di muka bumi ini orang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Orang terkaya itu. Oke? Ada lagi? Ya cukup Pak Haji. Sholat ya? Oke. Kapalin lo sholat. Sebelahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Saya kan kerja di ikut Cina. Iya. Kerja pada. Nggak apa-apa. Iya. Karena ibu bokeh. Kalau ibu kaya ya orang pada kerja sama ibu. Rugi. Deketin mic-nya. Rugi. Rugi? Iya. Pertanyaannya? Pertanyaannya ya bisa lunas ruginya. Ya nggak bisa bu. Ini saksinya semua orang. Kalau ibu bisa punya penghasilan sebulan 1 miliar, nggak bisa. 100 juta juga nggak bisa. Kenapa? Karena muka sama duit beda. Mukanya ibu mah desa, uangnya kota. Nah coba mukanya ibu digosok pakai tangan dalam nih kayak ibu. Nah tadi punya duit 1 miliar. Nah kan mukanya ibu kinclong tuh cerah. Baru duit dateng. Saya tanya rezeki duit masuk ini? Enggak. Kenapa? Mukanya kagak pantas megang duit banyak tuh. Namanya muka berak. Nah coba mukanya dikinclongin dulu. Gimana caranya Ji? Paksain sebelum azan subuh, ibu udah duduk di sajadah pakai mukena. Ibu kan enggak. Enggak Pak. Sebelum azan, Iya sebelum aja. udah duduk di sajadah pakai mukena. Iya. Terus nanti kan ngepas tuh duitnya banyak. Puasa kan 2 bulan terus Pak. Ya belum baru 2 bulan Tapi dipret. dulu kan. Nggak boleh. Terus dulu dah, nanti pasti dikabul. Iya. Ya, Jam berapa Pak? sebelum azan subuh ibu udah duduk di sajadah pakai mukena. Tapi belum waktunya lah. Orang baru 2 bulan. Oh, enggak, jam 3 udah bangun Pak. Dari kapan? Ya biasa. Hah? Biasa. Sudah lama. biasa. Mandi gak? Ya mandi dulu. Mandi dulu. Iya. Baca Quran gak? Ya udah baca Quran berapa nganu sudah habis subuh Pak. Oh, kalau kan udah diajarin, kalau ibu pengen punya uang banyak, tidak dihina-hina sama orang, paksain
bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sebelum azan subuh udah duduk di sajadah pakai mukena. Sholat subuh, tidak boleh tidur sampai matahari terbit. Itu minimal per bulan 10 miliar per bulan. Gitu. Kedua, biasa. iya, terus kedua yang bikin nasib ibu jelek karena ibu masih punya sifat bangsat. Apa tuh sifat bangsat? Sifat 18. Mana saya punya sifat bangsat? Benci sama orang lain, benci sama atasan, benci sama majikan. Nah, itu nggak boleh. Coba Tapi sifat. nggak ada benci Pak, saya nggak. Lo tadi kan kamu ngomong, saya kerja sama Cino, duitnya rugi mulu. Apa nggak tuh benci? Empret lo, untung saksinya banyak. Hehehe, nggak boleh. Pokoknya kalau ibu pengen terkabul, sifat 18 nya nggak boleh ada. Kalau ibu punya sifat 18 yang nggak ada, ibu udah tuh cantik-cantik. Tapi kan ibu paling buram sedunia. Nggak lah, keluar lah. Udah nggak boleh punya sifat 18. Ada lagi? Enggak Pak, Nggak terima ada. kasih. Oke. Apa? Nggak tanya sedikit. Saya punya centong tapi katanya suami saya itu centong bagus, betul kan nggak Pak? Bagus. Iya, bagus. Non sewu. Bagus. 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 Bagus, Bu. Sampai kinclong gitunya itu Iya kan itu apa namanya? Heeh. orang. Iya, karena dipegang-pegang. Gak apa-apa. Dulu saya praktekkan buat kepala saya, alhamdulillah sembuh. Bu, ini cara ngetesnya nih, Bu. Nih, Iya. alat kelamin ibu ditepok pakai ini, wangi. Coba orang pada semaput gak? Berarti ini manjur. Ya Allah. Iya cara ngetesnya gitu loh. Apalagi bu buat kepala, sembuh lah. Ya sembuh Pak, Nah alhamdulillah. kalau ini bisa buat sembuhin kepala, Mm. ini pasti bisa buat manggil duit triliunan bu, ratusan miliar. Panggil bu, nih panggil, gitu. Mm. Ada lagi? Ya, udah cukup Pak, Yuk, makasih. belahnya mbaknya. Ya, monggo Pak. Yuk. Oh iya, Ah, ya. bu. Ini anaknya Pak, enggak Pak. Hah? Iya, ini dari Purwodadi. Hah? Saya tadi pagi kan apa namanya apa namanya tiba-tiba kayak kepengen kesini gitu. Udah langsung Jadi sama berangkat. siapa kesini berdua? Berdua sama sopir kayak biasanya iya. gitu. Nggak tahu jam 8, setengah 8 kan habis kalau matahari Terbit. keluar, baru tidur. Saya mau tidur tuh lihat YouTube dulu lah, lihat tidurnya Pak Haji. Alhamdulillah sehat-sehat Pak Haji, sehat, soalnya banyak yang butuh Pak Haji ya. Terus Jadi sampai sini tadi jam berapa? nyampe sini terlambat, mau tarawih nggak bisa soalnya hujannya deras Oh, banget di jalan nih hujan. Ya, terus sebelum Sentul itu macetnya minta ampun Oh, perjalanannya. di tolnya, Iya, jam Berawi. iya. Terus ya udah pelan-pelan yang penting. Tapi udah lihat anak yatim tadi banyak lihat. Ya, banyak. Seneng? Iya, senengnya. Saya kangennya itu, Pak. Dari Iya. baru pulang kemarin pas pertemuan yang pertama itu ketemu Pak Haji. Baru pulang dari rumah, aku kok wis kudu kepengen ke Bogor lagi. Iya. Terus Udah masuk di grup? sudah. Mbaknya udah? Sudah. Kan itu biasanya gini, saya sedekah subuhnya kan saya tiap hari Kamis, terus Iya. hari Jumat barokahnya beda lagi lah. Iya. Sekalian aja hari kayak gini malam Iya. Jumat nanti sekalian ketemu. Kalau kemarin kan Ibu Umi siapa? Mama Ali, Iya. ya, tadi sama Bapak siapa? Tori. Iya, Pak Tori. Terus itu Pak Haji tadi ya alhamdulillah saya kemarin pas baru pertama kali kesini bilang sama Pak Haji mau kesini aja nggak ada sopir, terus tiba-tiba ada, perjalanannya enak, terus ya pokoknya ilmu syukurnya itu ya Pak Haji itu alhamdulillah, pokoknya nggak saya lupakan, soalnya baru itu yang saya bisa ya Pak. Misalkan kalau yang itu ibadah kan kadang saya bangunnya masih jam 1:30 gitu, terlambat gitu, kadang jam 1 gitu. Terus itu ya sama pekerjaan itu ya alhamdulillah, sama yang utang kemarin itu saya punya hitungan, biasanya orangnya kayak galak gimana gitu, saya kalau malam saya centongin yang Gimana ngomongnya sambil nyentongin, ngomong gimana? nyentonginnya Nanti dicontek aja ya, itu gimana kan ngomongnya? saya punya buku ya, buku yang saya punya hitungan dia utang saya ada ya pokoknya dianggap 1 miliar gitu ya Bu. Itu sama ibu itu orangnya ya alhamdulillah baik, soalnya tiap habis sholat tahajud itu saya centongin. Ngomongnya gimana? Ngomongnya gini, atas ridho Allah dan berkat anak yatim RTAY pimpinan Haji Dwi Susanto,
Sambil nyetok kan? lunas Sambil nyetok. pokoknya gitu, nggak saya hitung berapa itu selesai nanti Ya, baca lagi. balik lagi gitu lagi. Jadi nggak boleh Terus, perhitungan. nggak saya hitung, Centong aja. nggak usah sampai mau 99. kali mau pokoknya ngomong terus gitu Bu, sampai mata saya gini-gini. Ya, namanya juga gratisan Iya, ya. iya. Nggak boleh Pokoknya perhitungan. Saya yakin itu ibaratnya benar Pak Haji, gimmick-gimmicknya itu ya Ya. Pak. Terus apa namanya sama itu celana dalam itu setiap itu kan kalau pulang dari pasar saya mandi itu saya rendam, terus besok airnya saya bawa ke itu ke Pasar. mana ke pasar, nanti disemprot Cawik-cawik, semprot. sama Jadi masukin yang Itu, ada iya. kulit, masukin yang dipompa tuh. iya iya. Bisa. Itu bocah karyawan saya suruh bilang berkah gitu ya, alhamdulillah Bu. Misal harga bawang itu harusnya apa namanya orang-orang itu jual 28.000 ya Bu, saya bilang gini 29.000, dia tuh nggak nawar Bu. Tepuk tangan dong, alhamdulillah. Ya cuman memang kan Berarti kan manjur tuh Iya. rendaman sel dalamnya. Alhamdulillah, Kenapa nggak iya. pinjem aja dulu sebentar? Jangan Pak. Jangan. Kan manjur. Sampai anak saya ini kan yang juga jaga laci ya Bu, bantuin itu ini apa jangan dibuka-buka, itu ada celana dalam di situ. Iya. Ini kan ajaran ilmu kadang ya Bu, ya Pak. Terus apa namanya itu udah, tapi saya mau nanya. Tunggu dulu, ulangi dulu biar ini ceto tuh biar jelas. Iya. Nah, rendaman sel dalamnya tuh dimasukin kemana, terus Sa- nyemprotnya Oh, gimana, iya. terus Gini. yang disemprot bagian mana biar Ya, itu nyontek. itu Bu, apa namanya? Kan Ini berlaku buat semuanya? habis mau mandi sore, lepas celana dalam, saya masukin di itu. Ada ember agak besar sih Bu, soalnya saya sering-sering nyemprotinya. Ya maksudnya itu kan dimasuki situ, mungkin kan kalau di aqua yang itu loh, kalau kita punya air zam-zam dari kalau pulang dari umroh itu kan dapat yang tintengan itu, biasanya saya pakai sampai 2 kali, jadi pokoknya muat buat itu 2 kali gitu. Nanti Kalau nggak pakai botol mineral. lah itu kan enggak itu ya Bu. Terus itu nanti udah mau berangkat saya bawa airnya, terus celana dalamnya kan udah diperas. Saya ke muka itu kalau itu saya hitung sambil berdoa tadi. Terus apa namanya? 99 kali. Ya alhamdulillah. Kalau dulu mungkin pakai harus ke klinik biar nggak apa-apa ini. Ini kecantikan. Bu, Pakai bener, krim ini. malam, krim siang, krim sore. Itu Ini enggak. Satu dua. Ya, Pakai itu doang. Udah bersih. Mungkin kelamaan 99. Komedonya hilang. Komedonya hilang. Benar Bu. Ya, apa namanya ini putri saya itu lah. Terus apa namanya saya ajarin gitu. Oh nanti dulu Bu, kata Pak Haji, ibu dulu. Iyalah, kalau mamanya Iya. cantik, putrinya harus lebih cantik. Iya. Gitu. Itu pokoknya itu ilmu itu udah ya Bu. Terus pokoknya tiap kalau hasil kan nggak harus langsung ya kita ya Bu. Saya dulu itu pikirannya galus, wah campur-campur. Di sini tuh penuh Bu. Iya yo sesuk aku bayar ki piye yo, aku sesuk bayar piye yo gitu. Setelah ketemu YouTube-nya Pak Haji ke sini, terus apa namanya Bu, hati saya tuh kok tenang, terus walaupun besok tuh ada tagihan kayak gini tadi, ada tagihan bikinnya giro ya Bu, buat bayar pabrik gitu kan harus pakai giro. Nggak ada, nanti bosnya saya nanti saya bilang Pak jangan dicairkan dulu hari Jumat, padahal besok kan hari Jumat libur, otomatis nggak bisa cair ya Pak. Ada lagi Senin. Iya hari Senin kan Clearing. saya masih bisa ada satu Transaksi. besok lagi uangnya masih bisa tak pakai Napas. buat iya gitu. Tapi ya alhamdulillah tadi maaf ya Bu, itu saya pakai itu Alat kelaminnya dicolok pakai jari kiri, jelek. habis mandi pagi kan mau berangkat ke pasar. Apa namanya itu jari kiri dicolok Masukin ke alat 9 kelamin. kali, Taruh di apa yang- mulut. taruh di mulut gini, Sambil ngomong. apa yang aku ucap jadi uang. Uang. Apa yang aku ucap Iya, jadi uang. Nanti jadi uang. Iya. Tapi waktu nyolokin ke dalam alat kelamin ini, usahain jarinya jangan ada cincinnya, takutnya ketinggalan di dalam. Iya. Jadi cincinnya yang sebelah kanan, ininya nggak boleh ada cincinnya. Iya. Kenapa nggak boleh Pak Haji? Takutnya pas nancep cincinnya nggak mau keluar. Carry. Pokoknya ada aja keberuntungan gitu loh Bu. Meskipun ya kita memang masih mikir, bukan nggak boleh mikir ya Bu. Itu besok itu gimana gitu. Itu kayak dulu mikir banget. Ini ya kepikiran sih. Tadi saya berangkat dari sini dari jalan tuh
dari mau masuk tol ke Semarang itu yang tol apa Mbak itu namanya tol Lamongan ya apa Bu? Iya Pak itu tol mau masuk ke mau jalan dari Semarang itu loh Pak itu udah ditelepon sama ibu tadi yang saya punya hitungan banyak itu. Saya bilang gini, pasti Bu saya bayar Bu. Loh yang suwe-suwe nek suwe-suwe iki pasti tak bayar Bu. Pasti tak bayar, ditunggu ya Bu, pasti tak bayar Bu. Orangnya ya gini, ya wes aja suwe-suwe tak tunggu ya. Langsung lulu. Iya, padahal uang segitu Bu saya harusnya kan terima telepon dia itu Deg-degan. tapi saya nggak mau deg-degan gitu Pak. Habis dari sini pokoknya apapun tak hadapi. Iya. Saya gitu. Kan kalau orang biasanya terima telepon nggak. Saya yakin sama uang aku dulu mau sholat aja kayak males-males gitu ya Pak. Sekarang kalau mau melewatkan gitu rasanya bangun Rugi. jam 1 itu udah suami ini lupa kok gak diwangi ngomong alarmnya bunyi tak gini bu gitu iya terus orangnya tidur lagi bangun loh 1:30 gitu terus apa namanya dibantuin Pak dibangunin saya dibantuin tadi berangkat ke sini juga ya pokoknya saya tuh mau dibilang orang lah wong lagi susah kok malu ngeluh aduh terserah yang penting aku diridhoi bojoku lunga Ya, sama aku dia setuju. temani anakku jadi saya tuh masa bodoh omongan orang yang penting hati saya ayam tentrem di sini saya pergi pengen ketemu anak yatim mau nanti malam Lanjut. pasti saya besok pulang Lunas. Iya. alhamdulillah ya Bu ya Kan ucapan adalah doa. Iya. Jadi ngomongnya yang bagus-bagus. Iya. Saya pulang dari tahajud sama anak yatim, lunas. iya jadi daripada saya di rumah mikir giroku gong lunas iki piye kan kepikiran jadi malah 18-nya itu tadi saya mau, iya sifat jeleknya. mending saya pergi Represi. pergi refreshing ke sini ketemu Pak Haji ketemu Iya. anak yatim Seneng-seneng. alhamdulillah senang hati Saya saya potong ya, saya potong. iya Kalau ibu beli ayam di pasar, ibu beli ayam yang apa ayam yang lincah, yang seneng, sehat kan? Ini juga kalau dia nggak sehat, begini Iya. aja. Iya, Ya makanya apa? saya itu jadi suami saya sakit, bapak saya ikut saya, saudara-saudara ikut saya dari saya rumah tangga belum punya anak dia, kok adik saya, kakak saya yang ngurusin saya sama suami. Sekarang yang kerja saya. Jadi ini juga kalau lihat ibunya agak sedikit gimana ibu, gitu. Langsung semangat lagi. Nah, Oh saya ibarat kesini ya Bu, yakin lunas pengen bahagiain anak-anak saya. iya. Pokoknya jangan ngeluh, Jangan. mikir, jangan komen. Gak boleh. Iya. Contohnya kalau kamu beli ayam di pasar, emang ayam yang merentak kamu beli? Enggak dipilih, ayam yang sehat. Makanya kamu walaupun punya utang harus sehat, walaupun kamu belum dikabulin punya pekerjaan harus sehat. Caranya apa? Ya saya harus motivasi kamu. Emang bedanya apa kalau saya motivasi kamu? Kalau sampai kamu terkabul, saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Kalau dunia kan saya udah dikasih sama Allah. Kok gitu Ji? Lah orang-orang punya mobil Toyota Alphard 1, saya 2, hitam putih. Iya makanya tadi pagi kan gitu lihat YouTube-nya Pak Haji. Pak Haji sehat ya Pak Haji. Saya sama orang-orang banyak masih butuh. Tiap lihat YouTube tuh selalu gitu. Pak sehat ya Pak. Saya sama orang-orang banyak masih butuh Bapak loh Pak gitu. Makanya tadi lihat Kak tadi Pak Haji kakinya sakit gitu. Pak sehat. Jadi harus kuat. Iya. Biar nanti dapat pilihan dari Allah. Jadi kamu kepilih sama Allah. Oh dilunasin. Tapi kalau kamu yang ngeluh, mikir. Kedua nih, ini ilmu baru ya. Iya. Saya tanya, Allah, kenapa ibu ini nggak terkabul? Kenapa ibu ini belum terkabul? Kenapa ibu ini lama? Kenapa ibu ini lama? Kenapa ibu lama? Kenapa Allah? Jawabannya, karena dia nggak yakin sulitnya mbak ibu, sulitnya masnya itu dari Allah. Berarti kamu terpuruk, kamu dijahatin sama bosnya yang tadi Cina itu udah seizin Allah. Jangan sampai kenapa ya aku kerja kok ya nggak bateni ya malah yang ada minus. Jangan tuh ngeluh. Pasti nanti diganti sama Allah, pasti nanti dilunasi sama Allah, pasti begitu. Jadi ibu harus yakin, ridho namanya nih, ibu harus ridho bahwa ini atas izin Allah gitu, harus ridho. Iya pasti untung, pasti nikah. Kalau kamu pengen nikah lagi tambah loro misalkan. Oh si jenengan ana BU, betul kan? Betul kono. Iya, sama pertanyaan itu Pak. Apa namanya bukunya itu lebih
baik dicentongin aja Pak, di gimanain Pak biar Kalau ibu mau, Iya. bukunya itu difotokopi aja. ya Nah, bukunya itu kan nanti dia suka nulis. Atau ibu yang nulis tuh bukunya. yang nulis saya. Nah, yang Ya, nulis ibu. biasanya dapat kiriman terus kan saya nulis di pembukuan saya gitu. Nah, ibu fotokopi tuh bukunya, utang-utang ibu difotokopi. Nah, fotokopinya diikat pakai celana dalamnya ibu. Yang bekas pakai. Yang bekas pakai tuh. Kalau bisa sih makanya jangan sehari, 3 hari deh. Biar mumet tuh bukunya. Iya, iya. Masuk UGD. Terus diplakban. Bikin gak usah 1 deh. Bikin 9, fotokopi 9. Ikat pakai celana dalam 9, masukin di toples. Iya. Nanti ada aja jalannya. Ada aja jalannya. Sehingga lunas. Ada aja jalan. Nah, kedua, ibu nggak boleh, ini berlaku semuanya. Ibu nggak boleh tahu nanti lunasinnya gimana, lunasinnya pakai apa, siapa yang lunasin. Nah, kata-kata pertanyaan itu bisa nggak ada di pikiran, itu cepet banget. Sama nggak usah dicicil ya Pak. Nggak usah kalau bisa, misalkan ibu utangnya berapa? Pokoknya 2 miliar, pasti ada. Ya, yang penting pasti lunas pikirannya gitu Iya, aja ya Pak. pasti Nggak lunas. usah dilunasin, nggak usah Cicil, ditelepon, nggak usah. pasti lunas, pasti lunas. Ini contoh ya, Iya, ibu punya anak kecil ya, ada. umur berapa? 7 tahun. Nah, anak umur 7 tahun nih, kita ini, ingat-ingat nih. Umur 7 tahun, anak ibu lari ke warung. Minta permen. Sama tukang warung dikasih gak? Dikasih. Kenapa? Karena tukang warung yakin pasti ibunya yang bayar. Iya. Kalau saya tanya, tukang warung, kok anaknya dikasih permen? Lah nanti kan ibunya yang bayar. Oh, masa ibu kalah sama tukang warung? Jadi pasti Allah lunasin. Pasti Allah lunasin. Jangan bilang, nanti bayarnya ganggu apa? Ngeluh gak? Ngeluh itu namanya. Jangan ngomong gitu. Pasti nanti Allah yang bayarin. Mbaknya pasti naik ke pelaminan. Pasti jodohnya ganteng. Pasti jodohnya sayang. Pasti jodohnya punya pekerjaan. Pasti jodohnya punya penghasilan. Pasti punya. Tak deketin pagi-pagi udah kabur dulu. Nggak apa-apa, santai aja, santai. Kenapa nggak dipakein kobokan air minum aja, pakai teko, bikin air jeruk? Itu aja ya. Iya. Itu baru pagi-pagi udah kan udah malah baru aku deketin gitu. Bu. Pakai teko aja, remes-remes. Anak saya juga yang dokter-dokter begitu. Gitu ya. Anak saya dokter-dokter, papa bisa gak aku praktek di rumah sakit yang pasiennya ganteng-ganteng, bisa gak pak? Mana ada rumah sakit pasien ganteng-ganteng, di mana-mana rumah sakit ya pasien begitu. Katanya papa ngajarin tamunya, pasti bisa, pasti bisa. Ya kamu saya selakangin, mau nggak? Nggak mau. Oke, saya kobok, saya taruh di teko. Pasti dapat rumah sakit yang ganteng-ganteng. Pasti dapat rumah sakit yang ganteng-ganteng pasiennya. Keluar pengumuman, Rumah Sakit TNI Angkatan Udara Salamun Bandung. Jadi pasiennya ganteng-ganteng. Coba kalau dapetnya di Cipto, Iya, ini mayat semua. Ini Coba alhamdulillah. masuknya rumah sakit UKI, orang tabrakan semua. Coba masuknya rumah sakit PMI Bogor, orang tabrakan semua. Jadi di rumah sakit TNI Angkatan Udara nggak ada, semuanya pasiennya TNI Angkatan Udara kan ganteng-ganteng. Nah, coba aja begitu. ya Pak, terima kasih Pak. Ini tadi udah saya udah masalah yang buku tadi. Pokoknya kalau yang semuanya yang tadi itu pelan-pelan. Pokoknya bener Bu. Ilmu ini jangan setiap hari, jangan sampai dilewatin ya. Celep, Iya. tiap Iya, hari. tiap itu malah. Kalau bisa sehari 2 kali. Nah, kemarin Kalau ibu lagi di warung nih nggak ada orang, beli tisu basah, bersihin dulu pakai tisu basah, iseng, celep, jadi pakai ini jangan terlalu panjang, biar kalau kita panjang ini masukin paling dalam. Semua yang saya ajak ngobrol transaksi. Iya. Tuh, Terima kasih, Pak. bisa? Banyak mau nanya? Enggak. Dia tuh nanya mau diselakangin todo katanya, dia ngeri-ngeri. Pak, apa namanya? Nggak mau maunya di rumah bantuin, nggak mau kumpul-kumpul gitu. Nggak apa-apa kan Saya belum di remes-remes, taruh di kobokan dulu. Oh, Air iya. jeruk. Saya Kan pasti minum di semaput. Banyak apa? Ya. Apa? Oh ya, sini. Nah, ini bagus nih. Kalau bisa Bu, ininya cari nih yang kayunya jati. Iya. Iya, nah, ini bagus. Sambil buat nyantongnya. Ini bagus. Ya, ditaruh di tas ya. Bisa manggil uang. Air segayung aja sudah nggak bisa nih, udah 99 kali. Sembuh. Kumat. Lo mau yang mana? Mau sembuh apa kumat? Hah? Sembuh.
Itu 99 kali. Centong kayu yang udah lama, centong kayu yang bekas, yang udah lama, yang pernah dipakai, nyarinya di rumah atau di warteg atau di kampung-kampung. Pokoknya yang centong kayu. Tuh, manjur banget. Oh, berarti cuma centong kayu, Bu. Ya, kalau memang centong kayunya nggak ada, udah nyari kemana-mana nggak ada, darurat, sementara belum ketemu centong kayu, pengen sembuh, copot celana dalam lo bekas pakai, lo gosok 99 kali. Itu, ijabnya sama. Sembuh, sembuh, sembuh. Mau lo jawab apa lagi? Kulit ngelotok. Kulit ngelotok, kulit ngelotok. Bebas. Gak apa-apa ya, humor ya. Gak apa-apa. Bos mau nanya apa? Apa? Ini Pak Haji mau buka kafe kasih rame Di mana? di Mangga 2 Square, Mangga 2 sekarang. Nah, ibu tinggalnya di mana? Duren Sawit. Duren Sawit. Terus kalau buka di Mangga 2, yang nungguin siapa nanti? Ada pegawai ya, saya ada ikut lah, tapi yang nggak terus. Pertanyaannya apa ke saya? Bisa ramein aja. Pasti bisa lah. Sekarang ini, yang mau buka kafe ibu, yang yakin saya pasti rame. Ini yang mau buka rame gak ya? Dah elah, harusnya ibu pasti rame. Kan ucapan adalah doa. Jadi ibu ngucapnya rame, 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 pasti rame. Malah kalau ibu mau, yang buka awal ibu, namanya membumi dijejak, rame, 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 rame. Ya. Kalau ibu mau lagi, rendam celana dalam ibu, dicawik-cawik sama buat ngepel lantainya, jadi ntar yang nginjek dia pasti balik lagi, yang nginjek pasti balik lagi. Nanti yang ngepel siapa aja? Ya karyawan. Jadi ibu rendam celana dalam ibu, masukin ke dalam botol ini, kasih pewangi yang warna biru, kan nggak ketahuan celana dalam ibu karena kan nggak ada gambar celana dalam kan. Nah, dikecerit, ini kecerutin nih buat ngepel ya biar wangi. Alasannya gitu. Ya. Harus kasih pewarna. Kalau nggak kasih pewarna, tempat ada bayangan celana dalam kan repot. Jadi pakai pewarna, pewangi. Ya. Pel, nanti dilap mejanya, dilap bangkunya, rame banget, orang pada berduyun-duyun. Kok gitu Ci? Nah ini kan tadi bangkunya gue lap pakai celana dalam gue, pakai rame kan ya. Pokoknya pasti rame Bu, nggak mungkin nggak rame. Tidak ada sejarahnya. Asal ibu ucapan adalah doa. Ibu ngucapnya aja yang pas, pasti rame, pasti rame, pasti laku, pasti laku. Pasti orang makan, pasti orang makan, pasti orang bayar. Jangan bilang rame, 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 nggak tahu pada ngutang. Rame sih, tapi bayarnya pada ngutang. Ya elah. Terus apa lagi? Ini ibu tahu sini dari mana? Dari teman. Ngomong gimana temennya? Kok mau diracunin sama temennya? Ngomong gimana deketin? Ibu gimana? Tahu sini dari mana dulu? Saya punya pegawai dulu di properti. Terus? Ya, dia ngajak saya udah kedua kali kesini. Ketemu saya udah 2 kali? Belum. Oh, belum. Pak Haji baru hari ini. Dari kemarin saya kesini nggak ketemu Pak Haji. Oh iya. Ini bersyukur dong langsung datang ketemu. Iya. Duduknya di depan. Biasanya orang sampai 2 hari, 3 hari. Terus apa lagi pertanyaannya? Saya Pusing. kepala saya sakit. Pak. Sakitnya gimana? Jadi kalau dari kedokteran bilang ada tumor otak ya. Tumor otak. Terus? Kan ya suruh operasi apa ya nggak bisa lah, saya udah tua. Ya bagaimana ya Pak Haji? Pengen sembuh apa pengen kambuh? Sembuh lah Pak Haji. Ya sama kayak tadi. Ibu agamanya apa? Atau Nah, bisa gak ibu jam 4 pagi udah nggak boleh makan, ntar jam 6 baru ibu makan, besok bebas, besok lagi jam 4 udah nggak boleh makan, jam 4 pagi, jam 6 sore boleh makan selama 99 hari. Ntar ibu nggak usah dioperasi, sembuh. Puasa namanya. Ya, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, selama 99 hari. Ya, kalau di jam 4 ibu udah nggak boleh makan tuh jam 4 pagi. Kalau ibu makan jam 4:30 batal. Jadi namanya detok, ngeluarin racun. Nanti jam semua 4 pagi. Terus nanti buka puasanya jam 6 sore. Jadi dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore ibu nggak boleh minum, nggak boleh makan, nggak boleh nyicip kue, nggak boleh. Ya, gitu. Jadi puasanya dihitung 99 hari atau sama yang nggak puasanya aja 99? Sama puasanya 99 hari, jadi cuma 45 hari. 100 hari kurang 1. Nanti ibu enakan tuh palanya tuh. Nanti kalau ibu mau tambahin lagi sembuh total, lanjutin lagi 99 hari yang kedua.
Nggak boleh, mesti selang-seling. Kan pengobatannya nggak waras saya. Kalau waras kan langsung ya. Kalau itu waras, kalau ini nggak waras. Jadi selang-seling. Banyak apa? Oh, jadi ada dua hal. Ini siapa? Ini siapa? Hari tante. Ini tante. Oh, tinggalnya di mana? Aku tinggal di Kelapa Gading sekarang. Oh iya. Pertanyaannya apa? Jadi ada dua hal ya. Ya pasti yang satu masalah kayak ya gimana ya untuk dapat kerjaan yang baik biar bisa dapat lebih maju, karena setiap saya lagi di atas itu pasti ada yang menzolimi, ada yang menjatuhkan ya kan. Nah, jadi saya pengen tuh ya dapat kerjaan yang baik atau mungkin buka bisnis atau apapun lah peluangnya gitu kan. Tapi ya kalau bisa di luar juga jauh dari orang-orang yang suka menjatuhkan juga gitu, karena benar-benar sampai dituduh dan nggak cuma sekali. Iya, karena memang kamu dari lahir, kamu kerja dipindah di mana aja ya begitu. Udah bawaannya dari orok. Nah, sekarang gimana supaya penangkalnya? Nah, kalau mau tidur, celana dalam kamu dicopot, gosok di muka kamu. Gosok. Jadi entah kalau ngelihat orang lihat wajah kamu, bawaannya pengen ngasih duit aja, nggak pengen jatuhin kamu. Kebalikannya. Ini berlaku gak semuanya? Berlaku. Oke. Nanti bangun tidur, copot lagi celana dalam kamu, gosok lagi 99 kali gosok. Kedua, bisa gak kalau sekarang nih bangun tidur, jangan yang dicari HP. Kamu kan kalau bangun tidur yang dicari HP. Nggak boleh. Jadi yang dicari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kamu udah punya pasangan belum? Ya itu yang pertanyaan kedua, belum punya pasangan. Nanti ada bonusnya itu udah pasangan. Maksudnya lagi deket, cuma ya pengen lebih deket tuh gitu. Nah nanti kalau kamu gosok, pacar kamu ngasih duit mulu. Alhamdulillah, bisa buat DP mobil. Nah, kamu di rumah sama siapa tinggalnya? Saya lagi sering ikut tante saya sih, bukan yang ini, ada tante. Di satu rumah? Nah, terima kasih Tuhan, tante saya, dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, dan saya naik ke pelaminan tahun ini, dan saya bisa punya penghasilan sebulan 1 miliar. 1 miliar. Jadi itu gosoknya bisa 99 kali, dan untuk berapa hari? Coba aja sekarang, coba dulu. Oh, shock 99. Jadi sebelum tidur dan bangun tidur ya Pak? Mau tidur 99 kali. Kamu maunya apa hajatnya? Naik ke pelaminan tahun ini. Semua yang natap saya ngasih uang. Semua yang natap saya promosiin saya jabatan. Semua yang lihat saya promosiin saya di tempat yang paling enak. Kan semua begitu. Nanti bangun tidur, begitu lagi. Copot lagi celana dalamnya kamu pakai. Gosok lagi 99. Coba kamu lakuin dulu selama 99 hari. Iya, mendingan nih. Nanti kamu lanjutin boleh, selesai boleh. Nanti kalau jodoh juga begitu, naik ke pelaminan tahun ini, naik ke pelaminan tahun ini. Nanti dia ngajakin serius. Lagi. Emang dari sononya kamu kalau pindah kerja begitu. Nah, ya emang begitu. Jadi contoh ya, nih, zaman dulu di kampung, zaman dulu itu kalau ada tetangga ngasih selamatan, itu sebelum dimakan sama anaknya itu diselakangin dulu sama ibunya supaya nggak sawanan. Nah, lu tuh sawanan, tahu sawanan? Jadi zaman dulu kalau kita ada selamatan orang meninggal kan bawa nasi berkat tuh, sebelum dimakan ke anaknya kan diselakangin dulu, diselakangin sama orang tua kita supaya nggak sawanan. Nah kamu ya dilangkahin dulu. Nah kamu siapa yang mau ngelangkahin? Udah aja selakangan gue sendiri biar gue nggak sawanan. Jadi orang yang tadinya benci sama kamu jadi sayang. Orang yang tadinya pengen jahatin kamu jadi malah promosiin kamu. Orang yang tadi mau mindahin kamu ke bagian mana malah enggak. Nah karena dia nih mantunya punya istri, diselakangin sama istrinya. Karena kamu belum punya cowok, ya udah punya kamu sendiri. Ini berlaku buat semua, berlaku. Ini namanya tolak bala. Makanya bingung juga sih ya Pak, maksudnya banyak banget. Jangan bingung, saya tuh tiap malam tahajud biar lu tuh dipindah-pindahin, lu dijatuhin terus. Gue doain tiap malam, karena kalau nggak gue doain lu nggak datang ke sini. Emang doa gua. Amin. Itu palanya pusing, tumor otak. Ayo kemari deh. Gitu. Itu aja sih. Tinggal dipraktekin ya. Tinggal aku praktekin. Jadi namanya sawanan, wajahnya sawan. Iya, jadi kalau orang kamu kerja nih di kantor, iya bawaannya ngiri, bawaannya pengen ini, nah itu diselakangin langsung berubah jadi balik namanya. Oke. Nanti aku coba. Coba ya. Makasih ya. Ibu apa lagi? Besok pagi aja. Ntar malam jam 4 ibu udah mulai nggak makan. Besok sampai jam 6 baru ibu makan. Besok begitu lagi. Besok segitu lagi. 99 kali. 90 sama. Dari sekarang puasa. Besok enggak. Sampai 99 hari. Manjur, ini mainnya sama.
Itu. Cuman bedanya di kepala, ini di lincah. Nanti dia bisa lincah. Sekarang kan kurang lincah. Lincah. Ibu, nggak apa-apa. Emang lo gue doain tiap malam biar kepala lo gede sebelah. Kan ketemu gue. Galang, humor. Ada lagi? Ya itu dong sebaiknya yang Praktekin dulu aja ya. Digosok, sambil gosok sambil ngucap. Nih semuanya berlaku. berlaku juga kalau untuk Ibu juga bisa gosok tangan dalam ibu sambil ngomong. Kafe saya rame, kafe saya omsetnya per hari untung bersih 5 juta. Begitu. Punya duit, ngawinin anak gue. Plus tadi jangan lupa lu baca Quran lu. Baca Quran 1000 tahun yang lalu. ini berlaku juga untuk kayak biar hubungan lebih dekat itu bisa ya Pak ya. Gampang lah. Kalau kamu punya cowok, Baru dekat. dia baru jadi dekat. Kapan mau ketemu? Kasih tahu saya dulu kira-kira kapan mau ketemu. Besok, lusa, atau minggu depan. Nah, pada saat kamu mau ketemu, ketemunya di mana? Misalkan di Aeon Mall, Sentul. Nah, sebelum ketemu, kamu ke toilet dulu. Nah, di toilet, kamu masukin alat kelamin kamu, tangan kamu ke alat kelamin kamu remes 9 kali. Nih, kepret, biar nggak rontok. Nah, pas ketemu, kamu pegang pipinya. Sayang, udah makan dulu. Nurut banget. Atau Cuci tangan dulu atau Nggak nggak usah? boleh. Nggak usah. Oh nggak boleh. Iya, makanya ntar kalau bisa ngeremes, diginiin biar kering. 9 kali. Iya, 9 Ininya kali. juga 9 kali. Sekali. Oh sekali doang. Nggak usah pakai. Salaman sambil salaman. Kamu bilangnya gini, ngajak saya nikah, nikahin saya tahun ini. Kalau mbaknya mau ngasih gue duit. Tes, pulangnya kamu ngasih duit. Oh, Oke. Berarti masih laporan nih ke Pak Haji nih. boleh WhatsApp boleh, datang ke sini boleh, Pak Haji. Sih, kalau sini. Alhamdulillah. WhatsApp boleh, Epo Nanti sayang. minta WhatsApp-nya deh. Boleh, Pak Haji bener lu. Gue ketemu, abis gue selakangin, dia nurut, manut, katut, tunduk sama gue. 9 kali ya? 9 kali. Gue bawa kemana aja deh, nurut aja. Alhamdulillah Pak Haji. Ya udah praktik Doanya terus. berarti terserah aku. Bebas. Oke. Nurut, manut, katut, tunduk. Katut. Ini berlaku ya. Bahasa Jawanya tuh nurut, manut, katut, tunduk. Oke. Ini berlaku Mbak semua. Mau ketemu klien, ketemu nasabah, ketemu pelanggan. Oh, oke siap. Nanti aku minta WA-nya ya Pak ya. Ya, Oke. ada lagi? Udah itu aja sih. Bos ada lagi nggak? Ya tadi kan yang masalah sakit, kayaknya itu ada Sinus Iya sinus. di otak lo. Iya kadang suka budek. Oh iya, itu memang penyakit orang bokeh begitu. Entah kalau duit lo banyak enggak. Emang orang budak tuh orang-orang bokeh, bos. Kalau dipanggil sampai papa nggak dengar, pa nggak dengar. Nih mau dengar, papa, nah baru dengar. Itu memang ciri-ciri orang bokeh, bos. Lu. Mesti manggil lu tuh 3 kali, mas. Gak bisa sekali kan lu di bokeh. Nah obatnya centong kayu lo giniin 99 kali. Kita bekas apa? Bekas, centong bekas selama sehari 9 kali selama 9 hari. Satu centong kayu, sinus nanti normal daripada dioperasi, daripada digurah. Waduh sakit, udah pakai centong aja. Ada lagi? Ibu apa? Tukar tambah suami nggak? Enggak. Mumpung saya ada bandot bagus. Mbak. Apa aja? Apa aja, menanya apa aja? Ya maksudnya anak saya juga yang bontot ini nih Laki perempuan? yang perempuan Indah namanya. Eh. Dari kerjaan juga agak susah dia tuh. Nanti kalau diselakangin ibu enggak, dapat kerjaan bulan ini, langsung aja ditulis gajinya. Gajinya 10 juta, gaji 10 juta. Nah, dari terima gaji, terima kerjaan bulan ini dapat gaji 10 juta. Dapat fasilitas dari perusahaan, diselakangin. Kalau memang dia diselakangin susah, wah apaan diselakangin? Oh, tahayul, nggak percaya. Tenang, ada ilmu pamungkas yang kedua. Tangan kiri remes alat kelaminnya, kobok di teko air minum. Nah air tekonya kasih minum si Indah. Nah bisa bikin air jeruk, es teh manis, bikin kopi sambil ibu ngomong nurut, manut, katut, diterima kerja tahun ini, naik ke pelaminan tahun ini, kasih selama 9 hari. Nanti dia nikah tahun ini. Kalau diselakangin susah, soalnya kan dia nggak datang kemari kan. Iya. Apaan sih mama? Ih jorok, iya apaan? Ya udah, tenang, ada ilmu keduanya. Ada lagi? Terus yang ikut saya yang Sama juga ya. ya sama Bu, Ada ini susah anaknya pendiam banget itu. ya kan belum dikerjain, praktekin ilmu saya, praktekin dulu aja. Iya. Oke, ada lagi? Makasih. Assalamualaikum. Bos, ada nanya lagi gak? Cukup Pak ya. Cukup. Saya Bos? berterima kasih udah bisa ketemu Pak Haji. Alhamdulillah. Ternyata kita sama-sama terlahir di Kemayoran. Alhamdulillah. Saya lahir tahun 70. Kebalik
Saya tahun 5657. Nah, suhu. Jadi makasih banyak ya. Iya. Insya Allah mungkin Allah pertemukan kita lagi. Boleh. Nggak tahu di mana nanti. Pasti, ya. pasti. Kan terkabul pasti. Iya. Bos, nanya nggak lagi? Nggak. Oh ya, Pak Haji. Jadi saya sekarang diangkat di partai lagi. Jadi pimpinan tertinggi lah istilahnya. Saya setelah sembuh, boleh nggak saya nyalek lagi? Boleh. Makanya kan tadi saya paksa suruh puasa enggak selama 99 kali. Ya. Biar nanti Bapak lincah. Kalau lincah nanti Bapak naik. Ya. Saya Fungsinya ingin jadi gitu. anggota dewan lagi. Boleh. Ya, oke. Boleh. Yang Oke. penting Bapak harus lincah dulu. Siap. Ya. Siap. Lincah. Ada lagi? Udah. Nah, Ibu? Yang salah. Ibu apa? Paling anak saya yang bontot, yang nomor 2. Nah, coba diselakanin nikah tahun ini, dapat perusahaan yang bagus. Kalau dia pengen usaha, dapat customer yang bagus, dapat klien bagus. Kalau dia pengen apa, tinggal ibu ngikut. Tapi kalau tadi diselakaninnya susah, apa sih mama? Ya udah pakai yang tadi. Ada lagi? Disuruh nih bapaknya nyalek nih katanya. Saya mau jadi anggota dewan. Iya. Saya kan istilahnya kalau di partai itu kan senior banget. Ya. Kata pimpinannya itu sekarang bekas anak buah saya. Maunya saya udah ngomong sama pimpinannya. Bos, anaknya nyalek ya. Oke. Tapi dianya itu nggak setuju. Kenapa? Saya nggak tahu. Jawab dong ya. Oh iya, kan pakai ilmu RDAY. Pakai ilmu RDAY, pakai sedekah subuh sama sedekah Jumat barokah. Dulu kan nggak ada duit jadi. Iya. Pasti nanti ada backup, pasti. Itu kan ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Harus prasangka baik. Oke? Ada lagi? Ya. Kasih mic-nya. Oke, kan dia ini kan sibuk banget. Aku masih belum tahu nih ketemunya kapan bisanya. Cowoknya. Iya. Nggak apa-apa, kapan aja ketemu. Jadi Nanti kalau misalkan selagi belum ketemu gini, apa mungkin ada cara lain dulu? gosok pipinya. Oh. Dia pasti ngejar-ngejar pengen ketemu Oh saya. gitu dulu. Oke. Pasti ngejar-ngejar pengen ketemu saya. Pasti dia ngejar-ngejar pengen ketemu saya. Nanti ngejar-ngejar kamu. oke. Tahu-tahu ntar malam dia ngechat. Cip. Oke. Kling. Ngerti. Oke. Alhamdulillah. Oke. Oke, thank you. Ada lagi? Dan Oke. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.